Halo semuanya, salam sehat. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan partisipasi politik. Adapun nama-nama anggota di kelompok kami, yang ada Kak Eka Syafitri, Laura Gresensia Anjeli Winda, Adinda Nurdiana Azani, Fulgentius Taek, Intaniar Jasmine Mesang, dan Maria Yunitanana. Adapun topik-topik yang kami bahas, diantaranya pengertian partisipasi politik, faktor-faktor partisipasi politik, tipologi partisipasi politik, bentuk partisipasi politik, dan pendapat para ahli mengenai partisipasi politik. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri. Yang pertama, pengertian partisipasi politik. Secara etimologi, partisipasi berasal dari kata part yang artinya bagian, dan participate yaitu mengambil bagian atau peran. Jadi, partisipasi politik diartikan sebagai upaya mengambil bagian dalam aktivitas politik atau kegiatan politik suatu negara. Partisipasi politik merupakan bagian penting dari penerapan konsep demokrasi dalam sebuah negara demokrasi. Negara demokrasi adalah negara yang mengikutsertakan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, menjamin terpenuhinya hak dasar rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, partisipasi politik juga adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta dalam kehidupan politik, antara lain dengan cara memilih pimpinan negara secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik masyarakat juga suatu tindakan yang dilakukan demi mencapai kepentingan umum berdasarkan nilai-nilai yang legal. Faktor-faktor partisipasi politik. Nah, menurut Raman Surbakti, dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, yaitu yang pertama ada aspek kesadaran politik terhadap pemerintahan, misalnya menyangkut pada hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, dan kewajiban sosial. Nah, yang kedua ada menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintahan dan pelaksanaan pemerintahannya. Kemudian yang berikutnya adalah tipologi partisipasi politik. Setiap negara demokrasi kebebasan adalah salah satu hal yang dijunjung tinggi, sehingga kritik politik cukup baik dan terbuka di negara demokratis. Sehingga di mana masyarakat bisa mengkritisi kebijakan pemerintah. Bahkan menurut Lipson ada 3 aspek positif dari sistem demokrasi, yaitu yang pertama, demokrasi menghargai martabat manusia. Yang kedua, sistem demokrasi memberi peluang kepada individu-individu untuk menaruh perhatian terhadap masalah-masalah bersama. Yang ketiga, melalui pendidikan politik, demokrasi dapat memberikan kontribusi bagi peradaban manusia. Tipologi partisipasi politik menurut David F. Roth dan Frank L. Wilson dalam buku The Comparative Study of Politics yang dikutip oleh Damsa. Roth dan Wilson membuat tipologi partisipasi politik atas dasar piramida partisipasi. Pandangan Roth dan Wilson tentang piramida politik menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas dan derajat aktivitas politik seseorang, maka semakin tinggi kuantitas orang yang terlibat di dalamnya. Menurut Roth dan Wilson, ada 4 bentuk partisipasi politik, yaitu aktivis, partisipan, pengamat, dan apolitik. Kemudian ada tipologi partisipasi politik menurut Robert D. Putnam. Pandangan Putnam tentang tipologi partisipasi politik dinamis dan langsung. Dalam buku perbandingan sistem politik yang disunting oleh Max dan Max Andreda, Putnam membuat suatu model skematik stratifikasi sosial politik. Model tersebut dibangun berdasarkan data dari beberapa negara tentang proporsi warga negara yang terlibat dalam berbagai tingkat kegiatan politik. Pada puncak piramida terdapat kelompok pembuat keputusan atau proximate decision makers, yaitu individu-individu yang secara langsung terlibat dalam pembuatan kebijaksanaan nasional. Tipologi partisipasi politik menurut Putnam ada 5, yaitu kaum yang berpengaruh, aktivis, publik peminat politik, dan pemilih atau voters dan non-partisipan. Kemudian ada tipologi partisipasi politik menurut Michael Ras dan Philip Alpert.
Ras dan Althoff menyatakan bahwa hierarki yang terdapat partisipasi politik yaitu tergantung dari akibat yang disebabkannya terhadap sistem politik. Tingkatan-tingkatan khusus menyebabkan akibat besar pada suatu sistem politik dan akibat kecil atau tanpa mempunyai akibat apapun pada sistem lainnya. Kemudian ada tipologi partisipasi politik menurut Gabriel Eilman. Dalam buku perbandingan sistem politik yang dikutip oleh Darmstadt, Eilman membedakan partisipasi politik atas dua bentuk, yaitu partisipasi politik konvensional dan non-konvensional. Partisipasi politik konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Sementara itu, partisipasi politik non-konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner. Partisipasi konvensional adalah kegiatan partisipasi biasa seperti pemberian suara dalam pemilihan sementara. Non-konvensional adalah partisipasi politik tingkat tinggi seperti misalnya kudeta demonstrasi dan sebagainya. Kemudian ada tipologi partisipasi politik menurut Lester Milberg. Lester Milberg mengajukan tiga tipe partisipasi politik, yaitu ada tipe penonton, tipe transaksional, dan tipe gladiator. Untuk jelasnya, siapa masuk tiga tipe mana dalam suatu partisipasi politik yang dilakukan oleh warga. Milberg mengemukakan ada tiga partisipasi politik, yaitu tipe menonton, tipe transaksional, dan tipe gladiator. Di tingkat individu secara lebih spesifik, Milberg M.L. Goel mengidentifikasi 7 bentuk partisipasi politik individual. Slide selanjutnya adalah bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik memiliki banyak bentuk atau jenis, namun setidaknya ada 3 bentuk umum dari partisipasi politik. Berikut ini penjelasannya. Partisipasi aktif adalah bentuk partisipasi politik yang dilaksanakan dengan pengajuan usul mengenai kebijakan umum beserta pilihan alternatifnya. Selain itu, partisipasi politik secara aktif juga dilakukan dengan melakukan kritik serta perbaikan atas berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah, membayar pajak, dan ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Yang berikut, partisipasi pasif adalah bentuk partisipasi politik yang dilakukan dengan menaati, menerima, serta melaksanakan saja seluruh keputusan pemerintah. Artinya, masyarakat hanya sekedar menerima dan mengikuti saja tanpa menyatakan pengajuan usul ataupun kritik. Slide selanjutnya. Selain 2 jenis tersebut, partisipasi politik juga dapat dibedakan lagi menjadi 3, yakni apatis, artinya masyarakat menolak dan menarik diri dari proses politik. Yang kedua, spektator, artinya masyarakat setidaknya pernah ikut serta dalam pemilihan umum. Yang ketiga, gladiator, artinya masyarakat terlibat aktif dalam proses politik, misalnya menjadi anggota partai, pekerja kampanye, serta aktif dalam masyarakat. Partisipasi politik juga dapat dibagi menjadi 2 jenis, yakni yang pertama, partisipasi politik secara konvensional. Bentuk partisipasi ini dilakukan dengan melakukan diskusi politik, pembentukan dan penggabungan organisasi politik, kampanye, dan lain sebagainya. 2. Partisipasi politik secara non-konvensional. Bentuk partisipasi ini dilakukan dengan cara monitoring, mogok, serta perkembangan tanpa disertai kekerasan. Sudah? Lalu yang kelima ada pendapat para ahli. Menurut Herbert Erskine, partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari masyarakat dalam mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak terlibat dalam pembentukan kebijakan umum. Partisipasi ini bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, serta legal atau ilegal. Selanjutnya ada juga menurut Ramlan Serbakti mengatakan ada beberapa kriteria agar suatu kegiatan atau tindakan dapat disebut sebagai partisipasi politik. Di antaranya, yang pertama, jika kegiatan atau tindakan tersebut dapat diamati dan bukan dalam bentuk sikap atau orientasi.
Lalu yang kedua, jika kegiatan atau tindakan tersebut diarahkan untuk mempengaruhi pemerintahan selaku pembuat atau pelaksana keputusan politik. Yang ketiga, ada kegiatan atau tindakan tersebut mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara individu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana diungkapkan oleh pakar ilmu politik Budiarjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti yang pertama, memberikan suara dalam pemilihan umum, yang kedua, menghadiri rapat umum, yang ketiga, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, dan yang keempat, mengadakan hubungan atau kontakting dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Partisipasi dan perilaku politik itu harus berjalan berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Berikut ini adalah beberapa contoh partisipasi dan perilaku politik di lingkungan sekitar yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Yang pertama, mengikuti pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya. Yang kedua, ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Adapun yang ketiga, aksi demonstrasi dengan tertib, aman, dan santun. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada saran, kritik, dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye.